Nah, tahap yang keempat ini yang paling penting. Tahap yang keempat ini adalah yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar perkalian. Materi konsep dasar perkalian bagi kalian yang kesulitan dalam perkalian dasar. Oke. Konsep dasarnya sebenarnya adalah bilangan tertentu ditambah sejumlah bilangan tertentu. Contohnya 3 dikali dengan 4. Berarti 3-nya ada 4. Terus dijumlahkan. 3 tambah 3 sama dengan 6. Ditambah 3 lagi sama dengan 9. Ditambah 3 lagi sama dengan 12. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Dari sini paham? Saya kasih contoh lagi. 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 2-nya ada 3, kemudian dijumlah. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah 2 lagi sama dengan 6. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Dari sini paham? Oke, contoh lagi. 3 dikali dengan 6. Berarti 3-nya ada 6. Kemudian dijumlah. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ditambah 3 lagi sama dengan 9. Ditambah 3 lagi sama dengan 12. Ditambah 3 lagi sama dengan 15. Ditambah 3 lagi sama dengan 18. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Dari sini paham? Oke, kita contoh lagi. 7 dikali dengan 4. Ya kan? 7 dikali dengan 4. 7-nya ada 4, kemudian ditambah. Ya. 7 tambah 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya kan? Saya ulangi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Tambah 7 lagi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kemudian ditambah 7 yang terakhir, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi 7 dikali 4 sama dengan 28. Dari sini paham? Oke, saya ulangi lagi. Saya beri contoh lagi. 6 dikali dengan 5. 6-nya ada 5. Ya, 6-nya ada 5. Ya. 6 ditambah 6 sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambah 6 lagi, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ditambah 6 lagi, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ditambah 6 lagi, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. Nah, itu tahap pertama. Oke, sudah paham? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tadi kan 3 dikali 4, 3-nya ada 4, kemudian dijumlahkan, hasilnya kan 12. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini. Misal, 3 dikali dengan 9, berarti 3-nya akan ada 9. Nah, ini kan panjang, banyak. Nah, oleh sebab itu, tahap yang kedua ini, yang lebih besar itu ditaruh di depan. Berarti 3 dikali 9 itu sama dengan 9 dikali dengan 3. Kenapa 9-nya ditaruh di depan? Karena agar lebih mudah dalam penjumlahan. Coba bayangkan kalau 3-nya di depan. 3-nya ada 9. Bandingkan dengan 9-nya di depan. 9-nya ada 3. Nah, 9 dan 3.
Kan lebih enak kalau 9-nya ada 3 dibandingkan dengan 3-nya ada 9. Ya kan? Nah, berarti 3 kali 9 itu sama dengan 9 dikali 3. Berarti 9-nya ada 3. Kita hitung. 9, ya 9 nih ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian ditambah 9 lagi. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Berarti 3 dikali 9 atau 9 dikali 3 sama dengan 27. Dari sini paham? Oke. Saya beri contoh lagi. Misal 2 dikali dengan 8. Nah, 2-nya ada 8, kemudian dijumlah, atau 8-nya ada 2. Ya kan? Kan lebih enak kalau 8-nya di depan, berarti 8-nya ada 2. Ya kan? Nah, kalau 8-nya ada 2 berarti 8 kan seperti ini. 8 dikali dengan 2, 8-nya ada 2, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hasilnya adalah 16. 2 dikali 8 sama dengan 16. Begitu pula 8 dikali 2 sama dengan 16. Ya. Nah, ini tahap yang berikutnya. Itu tadi tahap kedua, berikutnya tahap ketiga. Kalau tahap ketiga, kalian harus tahu bahwa harus hafal bahwa 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 dikali 8 sama dengan 64. 9 dikali 9 sama dengan 81. 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, paling tidak kalian harus hafal ini. Ya, hafal ini. Kenapa? Karena untuk mempermudah, untuk mempercepat dalam perhitungan. Misal, contohnya 4 dikali dengan 5 atau 5 dikali dengan 4. Ya kan? 5 dikali 4 atau 4 dikali 5. Nah, kalau kita sudah paham 4 dikali 4, nah 4 dikali 5 itu kan 4-nya ada 5, kemudian dijumlah. Tapi kalau kita sudah tahu 4 dikali 4 ada 16, nah berarti kan keempat bilangan 4 ini kita jumlahkan, hasilnya kan 16. Kemudian kan kurang 1, masih ada 4 satu lagi. Nah, 16 ditambah dengan 4 sama dengan 20. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Dari sini paham? Oke, kita lanjut ke 7 dikali dengan 6. Nah, berarti bisa kita buat 6 dikali dengan 7. 6-nya ada 7. Karena kita sudah hafal 6 dikali 6, berarti 6 dikali 6 sama dengan 36, berarti 36 ditambah 1 lagi, 6. Hasilnya adalah 36 ditambah 6 sama dengan 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 6 dikali 7 sama dengan 42. Ya kan? Lalu contoh lagi, 4 dikali dengan 6. Nah, di sini 4-nya ada 6. Ya kan? Nah, tapi kita sudah hafal 4 dikali 4. 4 dikali 4 ada 16. Masih ada 2 lagi. Berarti 16 ditambah 4 sama dengan 16, 17, 18, 19, 20. Nah, hasilnya 20. Masih ada 4 satu lagi. Berarti ditambah 4 lagi. 21, 22, 23, 24. Berarti 4 dikali 6 sama dengan 24.
Nah, itu tadi cara yang ketiga, tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat ini yang paling penting. Tahap yang keempat ini adalah yang paling penting. Tahapnya adalah kalian sering-sering hitung-hitungan atau perkalian matematika. Semakin banyak kalian menghitung matematika, perhitungan perkalian, maka insting kalian akan dapat. Kalian akan menghitung secara insting. Misal, 7 kali 4, kalian langsung mengatakan 28. 8 kali 5, insting kalian langsung mengatakan 40. Nah, itu pakai insting. 9 kali 5, 45. Nah, itu sudah pakai insting. Oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.